Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Geger Kalong, Bandung. Judul yang kita angkat kali ini adalah melawan ego, hawa nafsu. Itu sangatlah sulit. Nabi sampaikan segala sesuatu ada obat pembersihnya, dan obat pembersih kolbumu adalah zikrullah. Membersihkan berarti mengkosongkan agar sampai nol dirimu dengan metodologi khusus di saluran jalan khusus, maka berlakulah la ilaha, maka akan muncul illallah. Yang bunyinya ini artinya adalah tidak ada Tuhan atau sesembahan apapun kecuali Allah. Berarti tidak ada apapun yang dicintai, yang dieman-eman, yang diharap, dikhayalkan, dimelekati, semua telah lepas lenyap. La ilaha baru illallah. Itu bukan perkataan ya, itu bukan omongan. Kalau omongan gampang, la ilaha illallah. Tapi kondisi ruhaniyah itu yang super duper sulit, di mana ketika orang berusaha menundukkan dirinya, dia akan berhadapan dengan nafsunya sendiri. Nafsu bawaannya pasti menuju yang enak. Maka perang melawan hawa nafsu adalah perang melawan yang enak-enak. Nafsu pun bermacam-macam. Nafsu yang paling sulit ditundukkan adalah nafsu keegoan, harga diri. Itu sulit sekali. Coba ya, di mana-mana kita dipertontonkan ya, orang lebih memilih putus hubungan keluarga, ya kan, ketimbang egonya merasa diinjak, harga dirinya diinjak, betul kan? Betul. Orang lebih sulit minta maaf, betul nggak? Padahal apa susah minta maaf ya? Apalagi orang-orang yang ada di atas, di tempat yang tinggi, sulit sekali dia merendahkan dirinya. Maka beruntung ya, kita sekalian di sini dunianya biasa-biasa saja, tidak golongan orang mampu, ada ujian, masalah, atau apapun yang dihadapi, duniawinya kadang ada kesusahan. Kemudian yang penting
kita digembleng oleh guru di kondisi yang tidak enak. Karena ketika kita di kondisi yang enak itu sangat bahaya. Ya. Orang akan mudah terjatuh ketika dia di ketinggian, betul ya? Betul. Tapi kalau dia di tempat yang rendah, mungkin nggak dia jatuh? Tidak. Nah, tempat paling aman adalah kita ada di bawah. Jelas ya? Di tempat paling rendah itu berarti kita tidak ada resiko jatuh. Ini ada air ya. Mana? Ini ya. Coba ya. Ketika di bawah dia nggak mungkin jatuh. Tapi ketika dia di tempat yang tinggi resikonya, betul ya? Betul. Makin tinggi dia, angin yang menerpanya dan resiko jatuhnya juga makin besar pula. Jelas ya? Jelas. Makanya di dunia kita lazimkan suatu kondisi yang biasa saja. Gak usah terlihat hebat ya? Tidak usah. Gak usah terlihat kaya ya? Tidak usah. Gak usah terlihat sukses ya? Biasa. Jadi kita nggak mabok karena pujian. Jelas ya? Kalau orang terbiasa dipuji, dia akan memupuk egonya, itu nggak sadar tuh. Begitu dia dihina orang, oh gengsinya minta ampun itu. Dan di mana-mana ya, jenis nafsu yang sulit ditundukkan adalah keakuan. Iblis pun demikian ya, iblis ya, persis ya. Dia lebih memilih dilaknat Allah, betul ya, ketimbang aku sujud kepada Adam yang aku pandang sebagai anak kemarin sore, kan gitu ya, betul ya? Betul. Nah itu sulit ya, kalau begitu ya sudah. Makanya kalaupun kau kaya, gak usah dipakai kekayaanmu itu, gak usah dilihatkan orang ya. Meskipun makanya ya, ngomongmu gak usah manis-manis biar gak dipuji orang ya. Dibenci orang, dimusuhi orang, ya alhamdulillah. Jarang orang yang suka ceramah saya ya, jarang ya. Jarang orang yang memuji ceramah saya ya. Ceramah saya gak manis-manis. Banyak gak yang benci ceramah saya? Alhamdulillah. Orang lain ceramahnya pakai jubah, pakai apa? Sorban. Saya pakai kaos, pakai topi. Karena saya nggak jual penampilan, juga saya nggak memupuk harga diri. Nah, harga diri itulah yang akan menjadi hijab luar biasa antara diri kita dengan Allah. Karena dirimu ada, Allahnya tertutup gerhana, yaitu gerhana akan dirimu itu. Padahal dirimu itu yang keakuanmu itulah hijab. Nah, makanya biasakan ya kalau ada apa-apa mintalah maaf duluan, tuh ya. Terus merendahlah. Apa susahnya merendah? Kemudian kalau dihinakan ya sudah nggak apa-apa, ya. Enak itu, enak, nggak ada resikonya apa-apa. Coba ya kalau orang sudah di posisi tinggi kemudian dikritik orang, nggak mau, gengsinya minta ampun, ya enggak? Sakit gak itu? Sakit, marah. Nah makanya kalau saya biasa makan ikan asin ya biasa, makan tempe ya biasa nggak? Biasa, nggak usah enak-enak, nggak apa-apa. Jalan kaki, naik motornya jelek, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sama sekali. Ada dipakai, nggak ada ya? Nggak apa-apa. Nggak beban. Saya ya, tadi baru dari Gede Bagi apa? Cimol.
baju bekas, apa lapor. Saya nggak pernah beli baju baru. Emang gaya hidup saya di situ. Gak hebat-hebat ya, biasa aja. Apa lapor ya? Dina orang ya nggak apa-apa. Itu sederhana. Saya udah kenyang dina orang biasa. Dipuji nggak membumbung tinggi, dihinakan nggak bikin kau jatuh. Yang merasakan dirimu sendiri. Apalagi ketika di ilmu ini, ketika masuk alam roh, yang ada kan dirimu, gak ada yang lain. Kenapa kau pusing dengan sindiran orang ataupun apa hinaan orang? Bodoh amat. Yang bikin, yang membawa dirimu siapa? Ya dirimu sendiri. Ngapain kau pening dihinakan orang? Dikritik orang itu enggak? Betul. Dikritik orang harusnya alhamdulillah. Dikoreksi orang, ya alhamdulillah. Dikasih masukan orang, alhamdulillah. Enak toh? Oh, enak. Itu berlaku bagi yang ada di bawah. Nah kalau yang di tempat tinggi, oh, sulit. Nah ini ada contohnya Pak Idin. Coba kalau dulu nggak mungkin cari ilmu ini, betul nggak Pak Idin? Iya. Ayo kita. Begitu orang jatuh baru nyari Tuhan, ya toh? Rata-rata begitu. Dan istighfar ketika di atas, bohongan semua itu. Kalau di atas ya, astagfirullah, alah bergetes. Banyak itu. Makanya kalau dia masih gaya sok-sokan, kemudian istighfar preketek. Ya. Itu yang dipertontonkan ulama-ulama dunia itu ya, gawaiannya gitu. Istighfar, dibikin menangis-menangis di depan kamera itu. Alah, begitu. Saya kritik aja kau nggak kenal Tuhan, kau masih kafir gitu, nggak ada yang nongol, itu nggak? Satu pun nggak ada yang nongol loh. Ulama-ulama di sini pada kafir semua loh ya, sesat semua loh. Mereka nggak tahu wasilah, nggak tahu rasul. Syahadatnya nggak bersakit, sesat itu kafir. Jelas tak? Nggak ada yang nongol. Karena apa? Mereka khawatir terbentur akan harga dirinya. Kalau dia berani membenturkan harga dirinya, kesini dia. Iya mister, kata-katanya mister itu masuk akal. Dan saya belum pernah bersaksi dalam syahadat saya. Boleh saya belajar atau sharing lah sama Mr. TM. Kan gitu harusnya. Kalimat saya di mana-mana loh ya disebarkan orang. Tapi orang lebih memilih lari sembunyi ketimbang belajar membentukkan dari dirinya. Betul nggak? Betul. Karepmu, itu karepmu. Tak bilang bodoh, goblok kan gitu. Mereka nggak ada yang nongol, nggak. Satu pun nggak ada yang nongol. Padahal di mana-mana, di mimbar-mimbar, oh, di YouTube, di mana-mana, oh, pintar-pintar tuh. Ceramah menceritakan makrifat, bla bla bla. Oh, istilah-istilahnya, kitab-kitabnya. Tapi masih kafir. Siapa yang bilang gitu? Mr. TM, ya. Jelas ya? Jelas. Logikanya, agama adalah makrifat, betul ya? Awaluddin ma'rifat, akhiruddin ma'rifat. Bermula kenal dan beserta berkekalan dengan Allah. Sebelum beserta berkekalan, kau harus kenal dulu. Dan sebelum kau kenal, kau harus ketemu dulu. Nah, saya tanya, kapan mereka ketemu Allah di dunia? Padahal itulah syahadat, betul kan? Ketemu Allah yang di dunia itulah syahadat, itu gampang. Ya kau saksikan apa? Wujudnya, kan gitu toh? Nah, kalau wujud itu ada bisa disaksikan toh, gampang toh? Syahadatnya bersaksi, Allah mempunyai sifat wujud, maka wujud dan disaksikan itu klop nggak? Klop. Gak baulet itu. Wujudnya ini ada karena Allah. Semua ini Allah. Kita ini ada hakikatnya adalah Allah. Ngono. Teori ini jelimet-jelimet kan. Ini bahasa praktek ya. Ceritakanlah nalar yang masuk akal, ya kan?
Makanya ilmiah wa amaliyun. Ilmiahnya bagaimana? Kemudian cara prakteknya bagaimana? Gak ada yang nongol. Tapi kalau cerita Mi'raj, wah pedit-pedit tuh. Alam mukasyafah, alam apa? Musyahadah, alam mahabbah dan sebagainya. Kalau kita alam apa? Alam bo. Alam apa? Alam bo. Tuhan di mana? Bo. Lagi ngapain Tuhan itu? Bo. Nah, gak usah, paham ya? Gak usah ya? Biasa. Gak paham moco Arab, gak apa ya? Gak apa-apa. Nabi pun gak bisa baca, kok, betul gak? Padahal Nabi orang Arab loh ya. Orang Arab gak bisa baca Arab, orang nemen, betul gak? Mending kita, orang Indonesia gak bisa bahasa Arab, betul gak? Mending loh. Nabi itu orang Arab dan gak bisa membaca tulisan Arab. Iya kan? Kita mending, kecuali kita nggak bisa baca tulis bahasa Indonesia. Mending kok? Kita kan ngomong tulisan Arab, mending kita. Berarti Nabi itu orang yang gak belajar teori sama sekali, betul ya? Ya, orang Arab tapi nggak bisa membaca tulisan Arab. Masih mending kita daripada Nabi, betul ya? Jadi nggak perlu ya membaca tulis Arab, ya nggak perlu ya. Kamu diajari Nabi itu membaca Quran Qadim, bukan diajari membaca tulisan. Kalau Nabi ngajari kamu membaca tulisan, pasti Nabi jago baca tulis, betul nggak? Dan Nabi pasti bikin pesantren baca tulis Quran dulu, betul nggak? Dan Quran zaman Nabi sudah dibukukan, betul nggak? Sama sekali nggak dibukukan. Nggak bikin pesantren baca tulis, Nabi nggak bisa membaca tulis. Berarti sama sekali tidak mengajarkan membaca tulisan. Tapi Nabi mengajarkan membaca ayat-ayat Quran yang qadim. Makanya diingatkan Nabi akan dekat masa, Islam hanya tinggal nama saja, dan Quran hanya tinggal tulisan. Berarti Nabi nggak ngajarin itu. Nah, sekarang di mana-mana di pondok pesantren tahfiz Quran, gitu. Ya bukan lo? Betul. Ada anak kecil-kecil diajari membaca, kemudian menghafalkan Quran. Ada juga yang enak-enak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah. Ya. Padha karo labet. Tahu enggak labet? Tahu. Kalau sudah ngeklek itu bahasanya apa? Dia mahal ya, itu enggak? Diadu suaranya itu enggak? Persis seperti kori-kori itu ya. Diadu apamu? Suaranya, gitu ya. Oh, kayak manuk gitu ya. Aduh, ini zaman apa-apaan. Ngono lho. Waduh, dikira itu yang ulama, dikira itu yang paham Quran. Balas itu. Saku kira nggak ngerti dia. Makanya dia nggak paham kalau dia mereka sesat. Mereka itu merasa mereka itu beriman loh ya. Karena imannya, karena asumsi dugaan. Imannya merasa, padahal apa kata Nabi? Ketika menghadapi Badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu. Apa jawab? Belum, kau belum beriman. Iman belum masuk dalam dirimu, kau masih berserah diri. Nah, lanjut lagi ya. Di sini itu intinya ya, sederhana pol. Kau hanya patuh kepada guru, tapi patuh itu sulit luar biasa. Karena apa? Begitu kau patuh, pasti ada yang harus kau korbankan. Gurumu ke arah mana? Ke arah dunia apa ke akhirat? Akhirat. Ke arah akhirat. Sementara nafsumu mau kemana? Dunia. Kau diperintah patuh kepada guru, berarti kau akan menjauhi dunia apa mendekati dunia? Menjauhi. Itulah yang sulit luar biasa. Padahal kata Nabi, kalau kau kejar akhirat, dua-duanya kau dapat.
Tapi kalau kau kejar dunia, habis akhiratmu, hilang. Sudah tahu tuh, sudah paham ngaji, sudah ngerti prakteknya. Wow, ngeri-ngeri sedap itu. Begitu terkena harga diri egonya, waduh, egonya memuncak. Haram, aku minta maaf, betul ya? Iya kan lo? Guys, kalau kayak gitu, guys, gak mungkin lolos kalau dari sekolah ini ya. Gak mungkin lolos. Kalau sadar bahwa keluar dari jalan ini sudah masuk neraka kembali, dan kau lebih memilih itu, ya sudah. Kan sudah saya bilang, jalan ini luar biasa penderitaannya, sakitnya. Coba ya, kata Allah ya, kau di sini ya belajar iman, betul ya? Dan ketika kau akan ditambah imanmu lewat apa? Bertambahnya ujian, tuh kan? Betul nggak? Ujian itu enak apa enak? Ya enak. Tapi nafsumu maunya kan yang enak-enak. Terbalik gak itu? Terbalik ya. Padahal ya ketika kau naik dimensi, naik imanmu, harusnya kau rasakan ujian penderitaan, betul nggak? Tapi itu kan kau hindari. Kau nggak mau menerima penderitaan. Lebih memilih jalanmu sendiri, pilihanmu sendiri. Padahal apa? Gurumu suruh ke sana. Kau ikuti aku ya. Kau ini ya. Kan banyak menawar. Menawar, menunda. Ya itu sudah. Kalau sudah begitu, nggak akan diteruskan lagi. Ya sudah. Rezekimu di situ. Makanya kata Nabi, banyak orang yang lewat Shiratal Mustaqim tapi terjatuh ke neraka kembali. Makanya yang paling gampang, jadilah orang bodoh. Jadilah mayat bagi si wali. Kalau dibolak-balik ngikut saja seperti mayat saja, nggak usah pakai kepala, kan begitu. Dulu kan kita diajari patuh waktu bayat. Kalau kau mau bayat ya, jangan pakai kepalamu ya. Tapi biasa potong kepalamu ya, dimasukkan kresek, tinggalkan di bawah pohon sana, jangan dibawa masuk ya, kan gitu ya. Biar kau gak berpikir, kau hanya manut, taat, patuh, dan tunduk, betul kan? Kenapa tambah tua, tambah ruwet? Aneh. Berarti sulukmu gak sungguh-sungguh disiplinnya. Pengabdianmu masih pamrih. Kau masih khawatir akan dunia, ragu dan ketakutan akan yang selain Allah. Nah, maka ya, jika masih ada yang selain Allah, maka tidak berlaku la ilaha illallah. Berarti kau masih takut akan kemelaratan, khawatir akan masa depanmu, ragu menentukan langkah mengikuti gurumu. Berarti kau belum nol. Kalau nol, kau hanya badan jasmani saja. Dirimu di mana? Fana atau hilang. Manusiamu di mana? Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan dia Muhammad yang ngomong, tapi akulah mulutnya. Bukan dia Muhammad yang memandang, tapi akulah matanya. Bukan dia Muhammad yang melangkah kakinya, tapi akulah kakinya. Lah di mana Nabi Muhammad? Hilang. Tapi orang lain taunya apa? Ada jasmaninya. Padahal isinya sudah hilang. Itu loh. Berlakulah la ilaha illallah. Itu ahli ma'rifat yang begitu, kondisinya fana. Setelah dia hilang karena ada di saluran belum mutlak, maka illallahnya hadir mutlak dalam dirinya. Nah, kalau orangnya ngomong padahal dia sudah nggak ada, yang ngomong siapa?
ya Allah sendiri, maka menjadi ayat. Maka disebut hadis, ya tak? Ada yang Quran, ada yang hadis. Nah, harusnya kita kan sudah tahu rumusnya, caranya dan tujuannya. Dikejar mati-matian ya. Kau harus belajar menundukkan dirimu sendiri. Tujuan itulah diturunkan Rasul supaya apa? Kau ada kiblatnya. Kiblat merendah, kiblat patuh, kiblat taat, kiblat menyembah. Sudah jelas kan? Kau tinggal patuh sama siapa? Rasulmu. Dia adalah juru selamatmu sebetulnya. Kan di ayatnya kan begitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum haris. Diterangkan situ ya, yang sangat berat dirasa baginya, yang sangat berharap akan keselamatanmu. Kau dijamin juru selamat. Kau tinggal patuh toh. Loh, enak toh? Patuh sampai kapan? Sampai kamu mati. Nah, gitu toh. Padahal dunia waktu ini hanya cuma sebentar. Kita ya sulitnya setengah mati. Makanya ya, kalau saya demi Allah, saya itu sangat mencintai penderitaan. Cinta sekali. Karena saya lebih banyak menderita daripada senengnya. Udah terbiasa, makanya nggak mikir. Sakit, derita, capek. Udah biasa hari itu. Dimuji orang, dibintang orang, biasa. Makanan itu. Kalau nggak ada itunya nggak sedap. Wah, ini Tuhan nggak sayang lagi kalau nggak digitikan itu. Sama Sayyidina Abu Bakar pun selalu sakit ya. Sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit. Nah, kalau dia sembuh terus, curiga, jangan-jangan Tuhan nggak sayang lagi sama aku. Saya begitu, kalau sehat, terus bahagia, wah ini jangan-jangan mau jatuh karena gini. Senang kalau dimuji orang, dihina orang. Alhamdulillah. Menderita. Dan saya nggak seneng ya dilihat orang wow tuh. Makanya kemana-mana pakai celana pendek. Cuman istri aja kadang ngesewot. Ya, pakai celana lo ya. Yang rapi ya. Aku jawabannya, cara pun benelek. Ya bukan? Demi Allah tuh, kalau saya jawab tuh, cara pun benelek. Tapi dia yang ngerawat saya supaya cukur kumis, supaya apa, dandan rapi, supaya mandi. Saya mandi juga jarang. Biasa aja. Rapi juga enggak, ngawur ya saya. Biasa Pol. Enggak rapi, enggak apa. Jangan contoh ya. Saya bukan contoh yang baik, saya contoh yang biasa saja ya. Saya senang biasa saja. Kalau cari contoh yang baik, carilah motivator pasti enak-enak. Apalagi musim kampanye, banyak orang-orang baik di baliho-baliho itu. Sekarang musimnya orang baik ini. Ini kan sudah masuk musim rambutan ya. Musim durian, musim rambutan ini sama musim kampanye, musimnya orang baik ini. Di mana-mana partai-partai, so baik-baik semua. Kalau saya enggak dilirik partai, juga saya enggak dilirik partai. Enak ya? Biasa Pol ya. Ada makanan dimakan, kalau nggak ada makan ya sudah. Saya nggak pernah nonton TV, nggak pernah dengar radio. Musik itu paling cuma untuk supaya bisa melek, nyemangati orang kerja dia. Musiknya ya dangdut koplo, Adela, biasa. Biasa Pol, enak. Orang ketemu saya di pasar, pasti nggak nyangka kalau itu peserta MZ. Nggak nyangka. Saya demi Allah ya, karena mobil itu kalau pipis di jalan, pelorot celana pipis saja di jalan, nggak ada yang kenal. Di balik yang listrik, di balik pohon, di semak-semak gitu, enak deh.
Makan ya nasi bungkus biasa. Saya nggak bergantung sama istri. Bisa masak, bisa apa itu, saya biasa. Karena saya nggak mau bergantung dengan apapun. Karena saya orangnya biasa saja. Enak nggak beban, enteng sekali. Masak karena saya istri. Loh, sudah datang? Yang Arif ya? Mas Arif dari Tasikmalaya. Nah, jadi begitu ya. Nggak usah perlintai-perlintai, nggak usah ya. Kalau kau dipuji orang, harus hati-hati itu. Tinggal nunggu jatuhnya saja. Kalau kau sudah diagung-agungkan orang ya, dipuji-puji orang, tinggal nunggu kapan kau jatuh itu saja. Iya betul. Itu. Kalau kau di bawah, klesetan, dihina orang, kau enak. Kira-kira kalau kau di bawah di lantai, bisa jatuh nggak? Enggak. Enggak. Tapi kalau kau naik pohon, bisa jatuh nggak? Jatuh. Hei! Gitu. Lawan egomu itu sulit. Orang lebih memilih harga diri. Ya kan? Betul. Lebih baik mati daripada menanggung malu. Betul gak? Jadi kata orang-orang gitu. Kalau aku lebih baik biasa-biasa saja. Santai. Itu kayak di pantai. Bersama istri. Iya dong. Mancing. Neng, ngantuk kan Neng? Jadi nggak usah orientasi tinggi-tinggi ya, biasa saja ya. Karena kita pun di dunia dicekali dengan gambaran virtual alam bawah sadar. Dikasih gambar gemerlap-gemerlap dunia, kesenangan, keenakan, wow, gaya hidup, wah luar biasa. Makanya sekarang itu lebih tinggi ke gaya hidup ketimbang kebutuhan hidup. Akhirnya apa? Banyak orang menggali lubangnya sendiri. Hutang, terus apa? Selingkuh, terus ini kakek pola, kakek gaya tak? Gengsi, ya, biasa saja, Pak Idin. Iya. Kalau biasa saja, makan ya padanya. Gak usah pilih-pilih tak? Kalau orang di bawah kemampuannya rendah, dia pasti nggak akan milih macam-macam, betul nggak? Iya. Tapi kalau dia di atas pasti pilih yang ini sosokan itu. Iya. Sop kepala kambing muda. Waduh, ya tak? Makanya tetap biasa saja ya. Dan patokannya biasa-biasa saja adalah kalau kamu di jalan berani pipis pinggir jalan, berarti kamu biasa saja ya. Sama seperti misal yang brilliant, baik dan Tidak sombong. sekali lagi ya. Kalau kau berani pipis pinggir jalan dan orang nggak ada kenal kamu, berarti kau orang yang biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.